Oke, kita bedah tuntas yuk. Hari ini kita mau melakukan semacam otopsi. Kita bakal lihat secara jujur kenapa sih banyak banget proyek otomasi AI di luar sana yang ujung-ujungnya gagal. Ini bukan soal hype atau tutorial, tapi soal realita pahit di lapangan. Angkanya jujur gila sih. Hampir 90% proyek otomasi AI itu gagal. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya, ini pola yang terus berulang dan makan banyak korban di dunia bisnis. Dan yang bikin lebih nyesek lagi, kegagalan ini tuh datangnya cepet banget. Proyek yang awalnya semangat 45, seringkali udah wassalam, bahkan sebelum lewat 3 bulan pertama. Jadi kita harus tahu nih, apa sih biang keroknya? Nah, otomatis kan pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita, apa teknologinya nih yang jelek atau AI-nya kurang pinter kali ya? Wajar sih mikir gitu, tapi seringnya kita bertanya pertanyaan yang salah. Dan ini dia jawabannya. Kegagalan ini hampir nggak pernah disebabkan oleh teknologinya. Akar masalahnya itu justru ada di kita, di manusianya, cara kita mikir, cara kita berencana, dan cara kita nerapin AI ke dalam bisnis. Oke, kita mulai otopsi yang pertama. Ekspektasi yang ketinggian. Semuanya itu berawal dari jurang yang gede banget antara apa yang kita harapkan dari AI sama apa yang sebenarnya bisa dia lakukan di bisnis kita yang, ya gitu deh. Ilusinya tuh gini, AI itu dianggap kayak tongkat sihir yang bisa beresin semua proses bisnis kita yang amburadul. Kenyataannya, AI itu cuma akselerator. Kalau Anda pakai AI di sistem yang udah berantakan, ya Anda cuma akan dapat kekacauan yang lebih cepat dan lebih masif. Gini deh, analoginya AI itu butuh pondasi proses yang sehat. Anda nggak bisa kan nuangin bensin oktan tinggi ke mesin rongsok terus berharap mobilnya jadi mobil balap, yang ada malah kebakar. Nah, tanpa fondasi yang benar, AI cuma akan memperbesar setiap masalah yang udah ada. Nah, ini nyambung ke otopsi kita yang kedua, paradoks si bos. Ini kondisi di mana para pemimpin bisnis ngakunya pengen otomasi, tapi sebenarnya nggak siap buat benar-benar lepas kendali. Kalau ngomong sih, semua orang pengen otomasi, efisiensi, jadi kata sakti di tiap rapat. Tujuannya biar kita bisa bebas dari kerjaan operasional yang bikin pusing. Itu kan katanya. Tapi prakteknya gimana? Kita udah pasang sistem otomasi, tapi kita masih ngintipin terus. Kita nggak percaya sama sistem yang kita bangun sendiri. Tiap keputusan AI dicek ulang, tiap chat dipantau. Ini kan sama aja bohong, malah jadi nambah kerjaan. Jadi, disinilah letak masalahnya. Kita pengen AI kerja selevel manajer senior yang super kompeten. Tapi kita perlakuin dia kayak anak magang yang tiap detik harus diawasin. Harapan sama perlakuan nggak nyambung, ya jelas saja sistemnya jadi mandek. Dan sekarang, otopsi ketiga. Dan ini mungkin yang paling nusuk. Tim yang melawan. Yap, faktor manusia lagi. Reaksi tim Anda terhadap teknologi baru ini seringkali jadi penentu antara proyeknya sukses atau gagal total. Coba deh, kita bayangin dari sudut pandang tim. Tiba-tiba ada sistem baru yang kayaknya bakal ngambil kerjaan mereka, ngawasin tiap gerak-gerik mereka, dan maksa mereka kerja lebih cepat tanpa ditanya pendapatnya. Ini resep sempurna buat memicu rasa takut dan penolakan. Rasa takut itu akhirnya keluar jadi sabotase halus. Bukan demo besar-besaran, tapi sabotase kecil-kecilan. Data yang diinput nggak sengaja salah. Mereka balik lagi ke cara lama karena, aduh pak, sistemnya lagi error nih. Ini perlawanan senyap yang efektif banget buat bikin proyek gagal. Dan inilah kesimpulan dari otopsi ketiga yang nyesek banget. Sistemnya mungkin secara teknis udah oke, tapi lumpuh total gara-gara penolakan dari manusianya. Ini bukan kegagalan coding, tapi kegagalan budaya dan manajemen perubahan. Oke, cukup bagian suramnya. Sekarang kita bahas solusinya dong. Jadi gimana caranya biar AI ini berhasil? Apa sih formula sukses yang sebenarnya? Ada dua jalan yang beda banget. Jalan kegagalan itu fokusnya ke teknologi, cari alat baru, prompting yang lebih canggih, nambahin fitur. Sebaliknya, jalan kesuksesan itu fokusnya ke manusianya. Kesiapan si bos buat lepas kontrol, proses bisnis yang rapi, dan yang paling penting, tim yang merasa dilibatkan bukan diancam. Ini prinsip dasarnya, dan tolong diingat baik-baik ya. AI itu bukan jalan pintas buat bikin bisnis Anda jadi dewasa. Justru sebaliknya, hanya bisnis yang udah dewasa, yang prosesnya jelas dan kepemimpinannya kuat, yang bisa benar-benar manfaatin AI. Jadi, lain kali kalau Anda lihat dashboard otomasi Anda hasilnya merah semua dan mulai frustrasi, insting pertama Anda mungkin, wah, ganti kali tools nih. Tapi, coba tahan dulu sebentar. Mungkin masalahnya bukan di softwarenya,
tapi di cara kita memimpin. Mungkin tantangan terbesarnya bukan ganti alat, tapi ganti diri kita sendiri, pola pikir kita, dan cara kita membangun kepercayaan di dalam tim. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya perlu kita jawab.